Pemirsa, kalau orang yang karakternya somplak kayaknya susah ya untuk berubah, dan kita juga nggak kebayang kalau berubah bakal kayak gimana. Nah, Edwin dan Jody ternyata memilih untuk berhijrah. Waduh, nih duo somplak kalau hijrah kayak gimana nanti kita akan cari tahu. Dan kemudian ya ada lagi Darius Sinathrya. Yang satu ini super duper sibuk tapi masih punya waktu loh buat keluarga. Kira-kira gimana cara Darius membagi waktunya? Lihat yuk. Kita doa dari pemirsa di rumah semua buat teman-teman. Yang pertama minta maaf apabila ada kesalahan yang dulu yang belum seperti kita minta maaf. Mungkin di kesempatan ini kita mohon maaf. Tolong dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya lah. Dan minta doa juga dari semuanya supaya kita menjalankan ibadah dan istiqomah jalan yang benar. Dan juga minta doakan semoga kita ini tetap semangat, tetap menjalankan bentuknya ini kebersamaan kita yang sudah 30 tahun ini lebih tetap bersama dari zaman dulu. Ya alhamdulillah, Jody yang kenal ajak Edwin yang kenal ajak Jody. Sampai tahun 2018 kemarin kita umroh bareng. Iya kan? Gratis. Ada yang ngajak. Nggak tahu dari mana itu dia. Tapi ya kita tahu bahwa semua rezeki dari Allah, kita kerja untuk Allah semuanya, sehingga kita tuh plong. Mungkin yang lalu-lalu kita nggak lihat lagi karena yang dilihat nanti adalah akhirnya. Satu itu, yang kedua yang lebih penting lagi adalah tolong teman-teman semuanya dimanapun kalian yang melihat ini, kita tidak merasa lebih baik dari orang lain, tapi kita mencoba lebih baik dari yang dulu. Karena kita berantakan, kita tahu dulu hidup kita berantakan banget. Tato saya masih belepetan, saya udah cerapi, udah laser 2 tahun masih aja nempel nih tato saya di sini. Udah 2 tahun tuh padahal tuh ya, udah di laserin, tapi tetap aja. Tapi paling tidak saya berpikir, ya Allah tahu niatan baik saya ingin berubah untuk menjadi yang lebih baik. Tapi bukan baik dari orang lain gitu loh. Tinggal menjadi, kalau misalnya tiba-tiba saya Edwin jadi sampel untuk menebar kebaikan, alhamdulillah. Terus kalau misalnya kalian jijik melihat kita, terus kayaknya apa sih ini anak-anak, kan gue tahu bangernya lu, gue tahu lu dulu suka kemana aja segala macam, gue tahu lu suka ngasih tip ke siapa aja. Jadi itu terserah juga gitu loh, karena seperti yang tadi Edwin bilang, akhirnya yang akan dilihat, bukan yang jadi yang lalu. Kita ini bukan seorang model yang ganteng, yang enggak. Kita hanya menjalankan ini, jalannya seperti ini gitu loh. Bukan hanya gaya, dipakai baju bagus. Yang kita jual tuh adalah kita ini pengen jadi lebih baik. Jadi kenapa sih saya sampai hapus tato, sampai ngotot banget hapus tato. Jadi waktu umroh tahun 2018 pertama kali saya umroh, ketika saya tawa pertama, tato saya ini dipukul sama seorang syekh. Ya, kan pakaian ihram tuh seperti ini ya, ihramnya. Ini, nah tatonya kelihatan ini sih udah pudar. Iya, ini udah pudar. Tadinya masih. Sini ya. Jadi, nah itu saya dipukul. Dan dari situ saya nggak tahu dia ngomong apa. Cuma saya bilang, saya pakai bahasa Indonesia sendiri. Dia ngomong Arab, saya bahasa Indonesia. Bingung kan? Saya pikir biarin lah, pasti kita sama-sama tahu lah. Edwin tak ada kok di sebelah. Itu umroh sama Edwin kok waktu itu, ya kan? Edwin di sebelah juga. Yang waktu dipukul itu dia tahu juga. Nah, dipukulnya pakai sorban, dia marah-marah gitu. Saya pikir ini sebuah sign, tanda bahwa ini nggak bagus nih. Terus mungkin juga ini sebuah, lu mau gak sih ngapus tato gitu. Jadi kalau misalnya ada teman saya juga, ada teman saya sampai leher-leher, tapi sholatnya masya Allah rajin banget gitu. Nah, jadi seperti yang kata Ustadz atau kata siapa gitu loh, yang udah ya udah gitu kan, seperti kita tadi bilang yang udah ya udah gitu. Cuman saya ada story untuk bisa melakukan itu. Dan punya janji lah dulu di sana. Sampai akhirnya saya minta di depan Ka'bah, dan juga sekarang saya alhamdulillah jadi mentor juga di Berani Hijrah Baik Official namanya. Jadi Berani Hijrah Baik ini hapus tato gratis hanya dengan setoran surah Ar-Rahman, selanjutnya sampai dengan surah-surah berikutnya. Kalau kita mau mengajak, yuk pakai yang lebih baik yuk ketika kita lagi mau menghadap Allah. Orang bilang, wah itu hijrah, wah udah hijrah. Sebenarnya kalau kita tanya, apa sih arti hijrah itu? Hijrah itu bukan kita pengen menjadi lebih baik dari yang dulu. Sekarang begini kita pengen lebih baik lagi, gitu loh. Jadi itu kita pengen lebih baik. Itu jadi hijrah bagi kita itulah kita pengen menjadi lebih baik daripada yang dulu.
Udah di usia sekarang 36 ya. Udah 36 menginjak ya. Nah itu awet tipsnya seperti apa sih? Awet muda banget gitu bisa dibilang. Ya jalanin aja hidup dengan bahagia, bersyukur, ya kan. Masalah dalam hidup pasti ada, tapi kita fokus sama hal-hal yang positif, dan punya pasangan yang selalu support, selalu bisa jadi teman yang baik, teman yang saling menguatkan, berbagi, dan ada orang-orang yang mencintai dengan tulus. Di rumah ada anak-anak juga gitu, Rio Diego Sabrina. Gue selalu bersyukur banyak berkat dalam hidup gue, jadi mungkin itu salah satu yang jadi kelihatannya happy terus, nggak ada masalah, padahal kita sama aja, kita yang lain juga banyak masalah juga, ada problem yang harus kita selesaikan, kita bicarakan. Kan kalau kata psikolog dalam apa namanya hubungan itu, pasangan walaupun udah jadi suami istri tapi tetap harus pacaran. Jadi pacaran bukan cuma sebelum menikah saling mengenal, tapi ketika menikah kita juga masih saling mengenal. Kan proses. Kalau gue melihat bahwa setiap individu itu akan selalu berproses berubah nih, selalu berkembang gitu. Karena sebagai pasangan kita harus ngingetin dan saling jaga supaya berkembangnya tetap ke arah yang positif gitu, perubahannya tetap ke arah yang positif. Yang tadinya punya kebiasaan apa, nanti kebiasaan yang berubah jadi hal yang baik gitu kan. Dan dalam proses itu kita saling mengenal lagi, dan jalan ini ya kayak orang pacaran. Kita masih sering, kalau dulu sebelum pandemi, nonton ke bioskop bareng berdua doang, kadang sama anak-anak, kadang berdua. Kita keluar dinner atau sekedar ngobrol gitu kan, traveling berdua gitu. Jadi memang dalam psikologi, dalam membina hubungan harus punya waktu me time-nya sendiri. Ya mungkin gua main bola, main motor, ya kan. Dona mungkin hangout sama temennya, treatment misalnya, atau liburan sama temen-temennya. Tapi nanti ada me time-nya couple, pacaran gitu. Ada family time-nya sama anak-anak, sama keluarga. Kalau gue memang terbiasa dari dulu, kalau nggak ada urusan apa-apa, ya pulang ke rumah. Kebetulan tadi flight-nya on time, nyampe, jalanan juga masih sepi, ada tol baru, jadi dari airport ke rumah cuma setengah jam. Sebelum main bola, gue pikir daripada gue keluar nongkrong dulu dalam situasi pandemi, mending gue pulang, makan siang di rumah, bisa ketemu Dona sama anak-anak, say hi sebentar, ngobrol, 1,5 jam, quality time juga itu. Habis itu kita jalan lagi, berangkat lagi. Ya memang begitu sehari-hari. Selain itu berarti pas lagi jauh gitu, tidak mau nggak sih kayak ada waktu kalian saling catch up di Pasti. Misalnya pergi, kalau diantar supir ke bandara misalnya, udah sampai bandara ya, nanti aku udah boarding ya di pesawat gitu. Karena kan worry, terus pasti pasangan kita juga mendoakan dalam perjalanan supaya kita selamat gitu kan. Selalu ngasih kabar, udah landing nih, gitu. Udah nyampe hotel nih, kita berkabar, berkomunikasi terus. Nanti malam kalau udah beres, dia masih bangun, biasanya video call sama anak-anak video call. Betul sekali ya, jangan sampai masa lalu kita membuat kita enggan berubah. Jadinya ngalangin ya kan kalau seorang mau maju. Yuk yang namanya jalan bagusnya ke depan. Jadi lupakan yang di belakang. Nah kalau bicara tentang apa yang dilakukan oleh Darius, saya setuju ya. Mungkin waktunya nggak banyak tapi kualitasnya, nah ini dia yang dibilang quality time. Nggak usah banyak tapi berkualitas. Masih banyak lagi cerita dari selebriti Indonesia yang berkualitas lainnya. Jadi tetap di sini.